yatim. Makanya saya di yayasan biasakan tuh tiap tahun selalu saya santunan yatim di tanggal 10 Muharram. Ya. Karena biasanya gak pernah ngajak jamaah, ada keuntungan dari kambing. Ya. Tapi tahun ini kambing 10 ekor mati. Jadi ruginya 45 jutaan itu kurang lebih. Ya. Jadi habis akhirnya, jadi sengaja lah ngajak jamaah yang mau berbagi. Kalau enggak ya nggak apa-apa, yang mau aja ngajak. Ya. Kalau mau ke surga ya ajak orang, jangan ke neraka diajak aja. Arisan doang aja. Betul ngajak, tapi kira akhirat diem aja ngajak kan mau, ya enggak apa-apa diajak. Betul nggak Pak? Ya, Ibu jamaah yang bukan Allah itu. Nah, jamaah yang bukan Allah kita kembali itu sebagai prolog tahun baru. Nah, ini kita kembali kepada pelajaran kita Al-Rahim. Ya. Waktu itu sudah masuk ke bab yang keempat, sekarang bab kelima. Bab kelima itu sengaja oleh Imam Nawawi masukin bab bid'ah. Ya. Nah, sekarang kita bacakan hadisnya di sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahdasa barang siapa ya, yang berbuat sesuatu yang baru, man ahdasa fi amrina hada, yang tidak ada di dalam ajaran agama ya, laisa minhu, yang tidak ada dasarnya, laisa minhu, yang dasar agamanya itu tidak ada ya, bahwa maka dia tertolak. Hadisnya sahih Bukhari Muslim ya. Jadi man akhraja, siapa orang yang berbuat sesuatu yang baru bi amrina ya, ditambah lagi ada bi amrina aja, di mana tidak ada ajarannya, tidak ada perintahnya dalam ini, tapi ada tanda-tandanya di situ, malai samilhu, yang memang tidak ada dasar agama. Ya. Bahwa roh maka tertolak. Itu hadis Bukhari Muslim. Ya. Nah, di dalam hadis Muslim, man amali amalan, barang siapa yang melakukan amalan laisa ya, yang tidak ada lagi, tidak ada di agama, tidak ada dasarnya, amrina ajarannya pawarot, maka tertolak. Nah, ini yang sering digebor-geborkan sebagian saudara kita tentang bid'ah. Nah, ya Pak ya. Bahkan mereka sering mengatakan kullu bid'atin dolalah fi dolalah finnar. Setiap yang namanya bid'ah adalah sesat, dan sesat adalah neraka. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang bid'ah, ini di dalam agama ada dua Pak. Ya, yang pertama, ya, berbicara bid'ah nih, Quran dan Al-Hadis itu tumbuh di zaman Nabi. Makanya setiap sahabat ada permasalahan tanya ke Nabi, jadi hadis. Jadi Al-Quran dengan hadis itu tumbuhnya di zaman Nabi. Sedangkan ijma dan qiyas tumbuh di zaman sahabat dan ulama sampai sekarang. Sorry guys, bawahi. Jadi ada orang yang sedikit berbeda karena dia Quran hadis toh, nggak pakai ijma, nggak pakai qiyas, gitu. Paham ya Pak? Tapi pada hakikatnya manusia nggak akan lepas dari ijma dan qiyas. Walaupun dia anti, bahasanya wah Qurannya nggak ada, hadisnya nggak ada, bid'ah. Tapi hakikatnya nggak akan lepas dari yang namanya bid'ah. Contoh, nggak usah jauh-jauh dah. Waktu Nabi, zaman Nabi Pak, itu terjadi ada yang namanya Nabi palsu. Ya, Nabi palsu terjadi peperangan, perang Amamah namanya. Ya. Nah, pada saat perang Amamah itu banyak pasukan Muslim yang hafal Al-Quran pada wafat. Nah, itu diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Karena ada nabi palsu yang belum diperangi Nabi tapi terjadi dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Agenda Nabi yang belum dijalankan oleh Nabi, nggak bedanya presiden lah. Presiden sudah agendakan untuk tahun besok, ternyata udah gugur, ganti presiden baru, akhirnya dijalanin. Nah itu. Jadi Nabi itu waktu itu ingin memimpin pasukan perang untuk melawan Nabi palsu. Ternyata Nabi sudah wafat. Dipeganglah kekuasaan Raja Islam oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, salah satu agendanya adalah memerangi Nabi palsu. Begitu perang, Pak, banyak penghafal Al-Quran pada wafat, Pak, pada meninggal. Akhirnya Sayyidina Umar bilang apa? Tuan Abu Bakar, kalau bisa tuh Quran yang Nabi nggak ngerjain, yang ahdasa, yang baru, kita bikin baru aja. Yang dalam ada di forma, ada di daun, ada di batang, kita jadi satu, kita bukukan. Abu Bakar takut, Pak. Lah, bid'ah. Nabi gak ngerjain. Tuh. Nabi gak ngerjain. Lama-lama terus dibicarakan lagi oleh Sayyidina Umar. Abu Bakar berpikir benar juga ya. Kalau seandainya nggak dibukukan, nanti akhir zaman bagaimana orang Islam bisa baca Al-Quran? Ya, sudah nggak ada performanya, daun-daun formanya, dibukukan, itu bid'ah. Yang kita baca adalah bid'ah. Makanya saya katakan tadi, hakikatnya mereka itu bicara ijmaiyah, ya, wah nggak percaya, anti. Tapi hakikatnya tidak lepas ijmaiyah. Contoh, orang meninggal, ini kan ramai, Pak, sampai sekarang nggak selesai. Ya. Kalau sampai sekarang nggak selesai. Ada hari pertama, ada bikin 7 hari, betul nggak, Pak? Ada yang bikin 3 hari aja, ada yang sampai hari ke-7, ada yang bikin hari ke-7, ada yang hari ke-3-nya atau hari ke-7-nya nggak di hari yang tepat. Nah, yang dimaksud hadis adalah man ahdasa fi amrina, gitu. Barang siapa berbuat amalan-amalan yang baru fi amrina, yang nggak ada ajarannya, malaisa, tapi tidak ada landasan ajaran, wawarot, maka tertolak. Karena doa itu kan dasarnya di dalam Quran, betul nggak, Pak? Ada. Nah, Allah ngajarin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sembahnya aku baru minta, kan gitu. Jangan dibalik, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, minta dulu baru nyembah. Kan dibalik. Ya. Pak nggak sholat di rumah saya masih bocor. Rumahnya rapi, Pak belum sholat, belum lengkap, belum ada barang-barang. Udah lengkap, Pak nggak sholat, belum dapat kontrakan. Kapan sholatnya? Ya. Minta dulu baru sholat. Ya. Sholat dulu baru minta. Nah ini anak nih, perhatikan, Pak. Anak ini bapaknya wafat, ibunya wafat, ya kan? Kebetulan meninggalkan anak masih balita. Anaknya balita nih, kan dia tidak sholat, Pak. Yang sholat orang lain, betul nggak? Sholat jenazah, anaknya tidak sholat. Ada lagi kagak punya anak, betul kan? Di dalam sholat, ya, itu ada ajarannya. Apa ajarannya? Takbir pertama baca Fatihah, betul. Takbir kedua baca sholawat. Takbir ketiga dan keempat baca doa. Doanya buat siapa? Buat almarhum. Yang doain siapa tuh? Bukan anak. Jamaah umumnya, betul nggak? Ditarik ijma oleh ulama, boleh doa buat orang lain kepada orang lain. Nggak harus anaknya aja. Lah kalau memang harus anaknya, orang kagak punya anak, kasihan dong. Nggak ada ngirimin doa. Ya, betul, Pak? Anak masih balita 2 atau 3, gimana bisa sholat? Ngomong aja belum bisa. Bilang umbil, ya. Sholat.
Bismillah juga tidak bakal bisa. Yang sholatin orang ditariklah ijma'nya ulama. Kalau di dalam sholat boleh orang lain mendoakan, apalagi di luar sholat, gitu. Itu namanya ijma'. Lebih lagi contoh, kita baca Quran apabila ada kalimat tasbih, kita istilahkan sujud sahwi, sujud tilawah, sahwi, sujud tilawah. Nah, sujud tilawah tapi cuma begitu lagi baca Quran, ya, langsung sujud tanpa mengucapkan Allahu Akbar. Tapi sekarang umumnya begitu sujud Allahu Akbar, ini namanya ijma', ditarik oleh ulama. Itu nggak ada. Maka Nabi pernah dengar suara Bilal ada di surga melangkah. Kata Nabi, Bilal, aku dengar langkahmu ada di surga. Kamu punya amalan apa? Saya setiap hari sholat sunnah wudhu. Ternyata sholat sunnah wudhu kan nggak ada hadisnya. Nabi nggak ngerjain, tapi dari Bilal itu bid'ah. Sekarang banyak orang semuanya pada sholat sunnah wudhu. Jadi banyak. Nah, makanya ada di dalam saya pernah belajar Pak, di waktu itu usul fikih. Nabi pernah mengirim Mu'ad ke Yaman. Apa kata Nabi? Kaifa tasnau idza urida laka qada'un. Mu'ad, nanti kalau kamu sampai di Yaman ada orang berselisih tentang agama, bagaimana pendapat kamu? Apa kata Mu'ad? Qala fabi kitabillah, akan saya kembalikan ke kitab Allah. Qala fa illam yakun fi kitabillah, kata Nabi, kalau enggak ada di Quran, qala fabi sunnati Rasulillah, akan saya kembalikan ke sunnahmu ya Rasul. Qala fa illam yakun fi sunnati Rasulillah, kalau enggak ada di sunnahku, qala rabbi wala ayu, akan digunakan daya pikir saya yang tidak keluar dari Quran dan hadis. Artinya apa? Bid'ahnya ada tapi tetap ada dasarnya, gitu. Makanya yang dikatakan bid'ah amalan Pak, bukan tradisi, bukan kebiasaan. Contoh, jadi kadang-kadang kita nggak bisa bedain mana itu amalan, mana itu kebiasaan. Sholawat ada dasarnya nggak Pak? Ada, setiap Jumat dibaca. Allah bilang, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada. Jadi di situ dah malaisa minhu. Ya. Ada yang dilarang yang dimasukin roda, tertolak itu yang tidak ada landasan agama. Tuh, paham? Maka tunggulah ijma dan qiyas. Seperti sekarang contoh, kuliah subuh, emang ada di zaman Nabi? Agak ada. Kuliah duha, enggak ada. Tromol, enggak ada di zaman Nabi. Kenapa sekarang ada? Itu bid'ah. Oh, itu kan dunia, tapi kan agama isinya. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, begitu Mu'ad bilang, qala rabbi wala ayu, akan digunakan daya pikir saya yang tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Apa Nabi bilang? Ahsan, ahsan, kamu bagus, kamu bagus, kamu bagus. Nah, di sini lahirnya ijma dan qiyas. Ditengok Quran surat An-Nisa ayat 55, ati Allah wa ati Rasulullah wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemimpin. Kenapa enggak di situ enggak dipakai wati'u? Pemakaiannya minkum. Selama pemimpin itu tidak bertentangan dengan Allah dan tidak bertentangan dengan Nabi, gitu. Nah, makanya banyak bid'ah yang tidak dia bilang anti tapi dikerjakan. Contoh ya, jelas contoh. Bapak pernah nggak baca hadis yang namanya Nabi khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda? Nggak pernah. Itu bid'ah Pak. Mereka pakai bahasa Indonesia, Nabi bahasa Arab. Makanya ada beberapa masjid itu nggak pernah pakai Indonesia, ada Arab aja.
Nah ini dimakan oleh ulama. Tujuan dakwah ngapain? Ngajak orang. Paham? Nah yang diajak gak ngerti, gimana bisa ikut? Gak ngerti, ngomong aja tuh Ustaz di atas mimbar. Tapi yang diajak ini sampai kagak ngerti. Nah maka ijma larilah boleh diterjemahkan kecuali yang 5 rukun harus pakai arah gitu. Dilihat tuh contohnya, oh iya nih rukun aja yang wajib pakai arah. Contohnya apa? Alhamdulillah itu wajib tuh Pak. Ya. Makanya kalau ada khotib tiba-tiba ceramah nggak pakai alhamdulillah batal itu. Wajib itu. Alhamdulillah pakai hak tipis, jangan alhamdulillah. Makanya khotib Jumat harus ada yang monitor yang paham. Begitu ajaran begitu masuk tahun baru tuh dikumpulin tuh pengurus. Nah, ada yang monitor, nih Ustaz ini jangan dipakai nih. Ya itu. Karena dia kalau khotbah sering hilang rukunnya. Ada alasan. Jangan orang lain dicoret-coretin, malah diri sendiri yang banyak banget. Tiap bulan tampil. Ya. Itu nggak boleh. Ya. Ada alasan nyoret orang. Kenapa? Karena kita orang itu dicoret, berarti sudah memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim ini menyimpang dari ajaran agama Islam, dilarang oleh Nabi. 2 orang yang nggak dipandang Allah dari kiamat, 1 yang memutuskan silaturahim, yang kedua yang jahat dengan tetangganya. Makanya kalau khotib itu harus monitor. Oh jangan alasan regenerasi, yang juga masih muda, 50 tahun, 55 misalnya. Ya, tapi alhamdulillah di Depok nggak ada yang nyoret Pak kalau sama mah. Bahkan setiap jualan itu pasti ada jadwal yang bertumpuk 2 atau 3. Ya, dari orang dan kemudian saya punya lembaga dakwah di situ manfaatnya. Tidak pernah jadi makmum tiap tahun. Alhamdulillah 100. Makanya buat kita tahu harusnya di fotokopi kita jamaah. Yang asli 3 rumah pun yang fotokopi bagi-bagi aja dah ini. Sampai begitunya. Ya, jadi jamaah yang Allah khotib yang sudah ada jangan dihilangin sebetulnya. Kalau mau dikurangin 1, misalnya mau nambah regenerasi kurangin 1, itu yang cakep. Kalau dia benar, tapi dia boleh dicoret kalau selalu khotbah kurang rukunnya. Seperti tadi, alhamdulillah dibaca alhamdulillah kan salah toh. Ya. Terus kedua dia nggak baca Quran dalam 1 surah atau 1 ayat, maka dia setiap khotib pasti membacakan ayat Al-Quran. Terus yang ketiganya dia nggak membaca wasiat takwa. Kan selalu makanya khotib itu. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wajib itu. Ya, mengajak orang takwa. Bacain Quran walaupun 1 ayat. Terus baca sholawat itu wajib. Berdoa itu yang Indonesia. Yang di luar itu dilarikan oleh ijma ulama. Ya. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Sunda, boleh pakai bahasa Jawa, yang penting 5 tadi rukunnya gitu. Nah seandainya kita itu harus pegang yang dikerjakan Nabi, ya udah sholat Jumat bahasa Arab aja semua, doa bahasa Arab semua, betul Pak? Bu, hati-hati. Saya sering ditanya orang, Ustaz, emang tahlil itu acara yang ketiga, ke-7, 40 itu ada dasarnya? Saya jawab, itu kebiasaan, gitu, bukan amalan, kebiasaan. Di dalam berdoa diawali itu, dan itu dia tidak ibarat punya mobil mau ke Bandung nggak ngerti jalan Pak, nggak ngerti jalan. Belum juga bisa bawa mobil, cari yang ahlinya biar nyampe ke Bandung. Jadi si anak itu cari ahlinya pimpin, gitu. Makanya tahlil itu ibaratnya nggak diajarkan Nabi, tapi bacaan di dalam tahlil itu yang dibaca Nabi. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, betul nggak? Seperti sholawat ada di situ.
Kayak peringatan maulid. Orang bilang Nabi kagak maulid, siapa bilang? Nabi tuh maulid, cuma beda dengan kita maulidnya Nabi. Dari mana ketahuannya? Setiap hari Senin Nabi puasa. Itu namanya maulid, memperingati hari kelahirannya. Tuh. Lah kita agak ada puasa juga. Ya. Kalau Senin hari Kamis gimana itu? Nabi kepengen pas kala dia wafat itu amalnya yang baru, kan lagi amalannya diangkat hari Jumat itu Kamis itu puasa. Jadi jamaah di dalam maulid kita lihat ada baca Quran, itu ada dasarnya baca Quran. Iqra'ul Quran, kadang baca Al-Quran. Ya. Terus baca sholawat, ada dasarnya tadi. Ya. Terus lagi ada ceramah, ada dasarnya talabul ilmi, betul nggak Pak? Diakhiri dengan doa. Nah, kecuali kalau maulidnya pada joget-joget, itu yang bid'ah. Ya. Jadi harus bisa membedakan mana tradisi, mana amalan, kebiasaan. Di sholawat contoh. Ada yang baca ayat, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 1000, ada yang 1500. Itu kebiasaan. Tapi dasar sholawatnya ibadah, amalan gitu. Amalan itu diperintahkan suruh sholawat. Masalah kebiasaan ada 1000, ada yang barangkali cuma 3 kali. Ya, itu kebiasaan mereka. Jangan diganggu bukan. Biar orang dia seneng, enak. Ada yang keras. Ya, apalagi berzikir. Kebiasaan bersama aja biarin aja. Ada yang sendirian, silakan nggak apa-apa. Ya. Tapi berzikirnya perintah, betul nggak Pak? Bahkan dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, disuruh berzikir sama Allah. Nah kita habis sholat berzikir bersama, manfaatnya banyak. Banyak manfaatnya. Apa manfaatnya? Banyak orang nggak bisa tulisan Arab gara-gara kebiasaan denger. Rutin berjamaah hafal Pak, betul nggak? Hafal dia akhirnya. Wa man tasala wa mintasala wa ilaihi bisa hafal. Begitu saya tanya dari mana Pak? Apa denger aja tiap hari itu. Tuh berjamaah. Padahal dia nggak bisa tulisan Arab. Yasin aja dilalap, hafal, betul nggak? Tapi kalau ditunjukin bacanya mereka nggak tahu. Telinganya itu banyak. Pantas kalau Nabi bilang ahsan. Jadi bagus. Yang nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, yang penting nggak nyimpang dari agama. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa Al-Quran dan Al-Hadis itu tumbuhnya memang di zaman Nabi. Tapi begitu Nabi wafat lahirlah ijma dan qiyas. Itu kesepakatan ulama qiyas yang disamakan. Tadi mau sujud tilawah, mengucapkan Allahu Akbar, naik lagi Allahu Akbar, baca surat lagi, surat baru lagi, baru rukuk, baru sujud. Itu sujud tilawah, ada perintah sujud tilawah, tapi nggak ada kalimat Allahu Akbar. Itu qiyas namanya. Dikiaskan dalam sholat. Contoh lagi, Nabi nggak pernah ngajarin sholat baca niat Pak, sholli fardhu maghribi, betul nggak? Dikiaskan. Dikiaskan di mana? Nabi pernah ngajarin. Ngajarin apa? Niat di dalam haji. Labbaik Allahumma hajjan. Tuh niatnya Nabi. Saya memenuhi panggilan untuk haji ya Allah. Nah, maka dikiaskan sampai larilah sholli fardhu maghribi salasa rakaat. Oh, mau dibaca ya enggak apa-apa. Oh, namanya sholat juga artinya sholat kan menurut bahasa Arab al-lughatul arabiyyah doa. Tapi kalau menurut istilah fikih gerakannya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Gitu, Pak. Gerakannya diawali dengan takbir atau ikhlas, diakhiri dengan salam pertama, itu sholat. Karena pertanyaannya, waktu baca sholli fardhu maghribi di dalam takbir apa di luar takbir Pak? Di luar. Kalau di luar berarti belum sholat. Nah kalau belum sholat masih boleh ngapain aja?
kecilin apa setel TV-nya kan mama mau sholat, boleh nggak? Boleh. Begitu kita udah ada di sejadah mau sholat, tiba-tiba gerimis itu ingat ada jemuran, ngangkatin dulu, naik lagi ke sejadah, boleh kan? Boleh. Tapi kalau ada takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecilin apa? Boleh. Masa udah takbir sholat ngomong. Nah jadi musolim pada balik itu bacaannya di luar sholat, kamu ngapain nggak boleh? Kenapa dipermasalahkan? Gitu. Inilah orang-orang yang kagak belajar. Ya. Makanya dia takut kalau ngomong bid'ah sama ustaz. Maunya orang-orang yang biasa aja, yang kagak belajarin dari dalilnya gitu. Ya. Di masjid tuh nggak lepas dari bid'ah apa? Contoh nih, beduk itu bukan yang namanya amalan. Kebiasaan. Beduk itu apa? Maka sama orang yang anti bid'ah nggak pakai masjid itu beduk. Kalau di sini nggak pakai beduk bukan anti bid'ah, emang nggak ada beduknya. Betul nggak pak? Lagi nggak ada beduknya, beduk kan mahal sekarang belasan juta. Apalagi pakai ukiran Jepara. Lah, perlu nggak? Ya perlu lah. Emang semua orang punya jam, semua orang punya alarm kan belum tentu. Itu beduk tanda masuk waktu, bukan panggilan sholat. Panggilan sholat adalah azan, betul. Sedangkan beduk itu tanda masuk waktu. Nah sekarang dihilangin nggak apa-apa, diganti pakai tatit apa itu? Yang elektronik. Sama pak, persis masjidnya pakai, Muhammadiyah pakai, Salafi pakai, itu juga bid'ah, sama dengan beduk. Betul pak? Sama, tanda masuk waktu. Saya aja kalau di mana-mana dengar dulu aja. Kalau yang adzan sekali tuh, orang-orang tati, nah berarti udah masuk waktu. Naik ke mimbar, nggak pakai disuruh lagi. Paham pak? Jadi harus bisa bedain mana amalan, mana kebiasaan. Jadi beduk itu adalah panggilan bahwa sudah masuk waktu. Salah kalau diartikan panggilan sholat, tanda masuk waktu. Apalagi zaman dulu, belum ada jam, belum ada HP, betul nggak pak? Waduh, seandainya nggak ada ulama mengajarkan bikin beduk, habis dah tenggorokannya DKM masjid. Begitu masuk waktu zuhur bisa teriakan, zuhur, ya nggak mungkin. Bahkan dengan membuat beduk, orang tahu dia zuhur. Begitu. Nggak usah jauh-jauh dah, yang baru aja kemarin. Dengar ada yang namanya pawai obor, apa? Obor tahu kan? Pawai obor. Itu tradisi. Itu bukannya amalan, tradisi. Ya. Tradisi zaman dulu wajar lah pakai obor, emang nggak ada listrik. Betul pak? Nggak ada listrik, jadi dia keliling pawai di tahun baru. Supaya jalannya keterangan, pakai obor gitu. Kenapa harus dipermasalahkan? Inilah kadang-kadang karena memang kembali lagi nggak nyampe gitu. Ibarat orang sujud, dibilang orang mabok. Kenapa? Sama-sama nungging. Padahal dia lagi sujud. Dibilang orang lagi mabok nih masjid, lagi sujud. Ya, nggak tahu gitu. Ada lagi yang aneh lagi nih pak. Habis sholat imam langsung ada jamaah, betul nggak pak? Nah, itu kebiasaan. Ya, kebiasaan apa? Kebiasaan Nabi. Karena supaya makmum yang jauh tahu bahwa itu udah selesai sholat, lo nggak bisa jadi makmum masbuk. Gitu. Kalau mau bikin berjamaah, bikin baru. Itu Nabi menghadap ke makmumnya itu artinya udah selesai sholatnya. Karena dari jauh nggak tahu udah selesai atau belum sih, masa mau dilihatnya begini. Ya. Lihat wajah Nabi aja, oh berarti udah selesai. Ada yang bagian bilang Nabi ngadapin jamaah semua, ada yang cuma setengah doang atau 80 derajat. Itu kebiasaan aja. Inilah manusia, kembali lagi pak, bedain antara amalan dengan kebiasaan. Ya berzikir, silakan saja, landasannya banyak kok. Kamu pagi dan sore hari berzikir sebanyak-banyaknya Allah suruh. Silakan baca sholawat, silakan, nggak diterangin beberapa kalinya kok.
Paham Pak? Tapi emang kebiasaan yang ganjil. Coba kita lihat. Sholat ganjil nggak sholat? Sholat ganjil kan Pak? Sehari 17 rakaat, betul? Ganjil. Ya kan? 5 waktu 17 rakaat. Rukun Islam ganjil. Tawaf ganjil. Itu. Betul kan? Takbir, sholat Idul Fitri, Idul Adha ganjil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ganjil. Jadi memang yang ganjil-ganjil itu disunahkan sampai kita berwudu disunahkan 3 kali. Ya. Pak sekali boleh nggak? Ya boleh lah, orang udah rapi, ngapain lagi? Maksudnya 3 kali itu takutnya yang 1 kali 2 kali itu belum rapi semua kena mukanya, maka disunahkanlah 3 kali. Berlebihan nggak boleh juga, jadi makruh buang-buang air, apalagi lunas mahal air Pak. Ya. Oh, luar biasa. Makanya saya bilang makin masuk ke dalam Islam, makin indah kita dibuatnya, makin nikmat. Ya. Nggak usah lah. Dicontoh lagi, bisa jauh-jauh. Tradisi 7 bulanan, betul Pak? Itu kan tradisi. Acara 7 bulanan. Sekarang ada tradisi 4 bulan. Dari mana dasar 4 bulan? Nggak ada tuh dasar perintahnya Nabi. 7 bulan juga nggak ada. Tetapi diajarin doa. Doa silahul mukmin. Doa itu ada senjata buat orang mukmin. Maka 7 bulanan tujuannya berdoa supaya lahir nanti anak lancar, gitu. Supaya lahirnya juga mudah, selamat. Ya. Zaman ulama dulu begitu, 7 bulan kenapa diambil? Ulama matang. 7 bulan itu udah siap lahir. Kalau 4 bulan, dokter aja mengatakan 5 bulan masih rawan Pak. Istri hamil kandungan 5 bulan masih rawan, maka hati-hati. Makannya, gaul hubungannya joilnya, hati-hati jangan sampai di keguguran. Betul nggak Pak? Tidak sedikit acara 4 bulan selesai baru seminggu atau 2 minggu keguguran. Ada banyak yang begitu. Tapi 7 bulan nggak disebut keguguran, lahir penakur. Betul. Kalau udah tua memang. Korban yang mana ya, terserah dah. Ada undang 7 bulan ada bicara 7 bulan. Diundang 4 bulan bicara orang nggak ada bid'ahnya, juga nggak ada dasarnya. 4 bulan itu bukan perintah, proses kejadian manusia. Bukan perintah. Kenapa? Coba Bukhari. Proses kejadian manusia itu 4 bulan. Bulan pertama dia baru air, bulan keduanya dia baru jadi sperma, bulan ketiganya dia baru jadi hati. Nah, bulan keempat dimasukkan ruh itu, baru bernafas. Makanya 4 bulan udah mulai gerak-gerak. Itu proses penciptaan manusia, bukan kejadian, bukan diperintah untuk bikin 4 bulanan, bukan. Ya. Ada manusia aneh-aneh, Pak. Padahal itu tradisi proses kejadian manusia, jelas oke. Bukan perintah. 7 bulan juga nggak ada perintahnya, cuma perintah doa. Nah, di dalam 4 bulan doa, di dalam 7 bulan doa. Apa yang dipermasalahkan yang intinya doa? Mau tiap bulan juga boleh kalau ada duitnya. Itu nggak Pak? Acara apa tuh? 1 bulan istrinya, silakan. Acara apa tuh? 2 bulan istrinya ngandung, kan boleh-boleh aja. Sampai 9 bulan, betul nggak? Sampai lahiran lagi boleh. Orang meninggal boleh kapan aja. Nah, lalu kenapa Pak Ustaz orang meninggal itu kok pakai ada besek, ada yang pakai sekarang sembako, ada yang keren lagi pakai sejadah. Iya, Nabi pesenin kalau terima tamu jaga 3. 1 jangan pelit. Kalau ada tamu jangan pelit. Kalau memang bisa ngasih teh manis, kasih teh manis. Kalau bisa bikinin besek 1 orang pulang bawa, kecuali Ustaz 3 nggak apa-apa. Caranya gitu. Boleh, silakan. Jangan pelit, pesan Nabi. Kalau nggak ada, nah jangan bikin repot. Datang ke Pak RT, pinjam duit, mau ngapain, mana cara? Nggak perlu, dilarang tuh Nabi. Ya. Jangan bikin repot, itu namanya bikin repot. Ntar belum rapi bayar utang ada
meninggal lagi neneknya. Tapi ini repot namanya. Yang ketiga, jangan bikin dosa. Arti jangan bikin dosa apa? Lihat nih, kalau kita keluarin semua kewajibannya kita masih ada. Nanti telepon nggak kebayar lagi, air nggak kebayar, kita bikin dosa. Jadi jangan kewajiban nih. Kita mau acara 7 hari nih, ada kira-kira kalau kita bikin begini mengganggu gak ekonomi keluarga? Oh enggak. Alhamdulillah. Oh itu kan makan itu harta anak yatim. Pasti anak-anak itu ikhlas. Gak mungkin dia keluar kalau nggak ikhlas ngasih, betul nggak Pak? Ini ada yang begitu dibuang di tempat sampah, ada yang begitu. Pakai haram dari mana? Orang yang dikasih anaknya, kecuali kita ngambil. Ya Allah, dilihat dalam Quran. Alladzina yunfikuna fisarra wadh-dharra. Dalam keadaan lapang ataupun sempit, orang yang bertakwa tetap saudara. Dia lagi sempit, bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, hartanya juga lagi buat bayar kuburan segala macam, sempit tapi masih bisa sedekah. Jadi bapak ibu jamaah Allah, enggak selalu yang namanya bid'ah itu dolalah, sesat. Tidak yang namanya sesat itu adalah neraka. Tapi masih ada orang yang diterapkan karena memang dapat gurunya model gitu. Terus dilarang baca buku-buku yang bukan buku alirannya, dilarang ikuti pengajian yang memang bukan ustaz dari dia, gitu. Sehingga tercekoki. Nah kalau bahasa saya bilang begini, kalau genteng yang bocor, yang diambil kan yang genteng bocor aja Pak, betul kan? Genteng yang bocor diambil ganti genteng baru. Masa gentengnya satu yang bocor dirusakin semua? Betul. Doa itu bagus buat ayah ibunya. Masa dia dihancurin semua nggak boleh? Ini contoh, misalnya dia ada botol Coca-Cola. Nah, botol Coca-Cola. Coca-Cola itu bersoda, Fanta bersoda, betul. Sprite bersoda. Bapak kalau minum soda sakit perutnya, betul. Nah sekarang botolnya dipakai, di sodanya, pantanya, Coca-Cola dikeluarin, udah bersih, masukin, bapak pergi kemana aja pakai teh manis atau pakai kopi atau susu, lalu diminum, boleh nggak? Boleh. Botolnya Coca-Cola, tapi isinya udah kopi, udah teh manis, udah susu, jadi boleh. Nah begitu maksud saya. Yang namanya bid'ah itu maka terbagilah dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Kalau bid'ah dolalah contohnya potong kambing sebelum sholat Idul Adha, itu dolalah. Potongnya ibadah tapi dia melanggar daripada syariat Islam. Itu yang kategori ma laisa minhu, tidak ada di dalam ajarannya. Tapi potongannya ada. Nah, nggak ada begitu. Sholat zuhur 4 rakaat, saking demen sholat, tambahin lah tadi 1, nggak boleh. Ya. Masya Allah. Pak, kok sholat Nabi kan nggak pakai sayyidina Pak? Sekarang kok pakai? Nah, ini kebiasaan orang NU Pak. Ya. Yang penting ibadahnya 3 rakaat. 4 rakaat. Nah bacaan itu, kenapa Nabi itu nggak pakai sayyidina, kok orang-orang banyak kan ada juga pakai sayyidina? Maksudnya begini, sayyidina itu kan tuan, artinya tuan yang terhormat atau penghargaan. Nah para ulama mengambil hadis, Nabi selalu baca doa, Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura wa ja'alni fi aina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikan saya orang yang banyak syukur, jadikan saya orang yang banyak sabar, kecilkan saya dalam memandang diri saya sendiri, besarkan saya dalam pandangan orang banyak. Nah orang yang pakai sayyidina ini membesarkan Nabi, gitu, yang terhormat, yang agung. Nggak bedanya kita. Misalnya Pak Lurah lewat, coba enak gak kalau manggil
Pak Yusuf, enak nggak? Kan nggak enak. Panggil di Pantai kita manggil apa? Mau kemana Pak Lurah? Dari mana Bu Lurah? Kan begitu. Itu penghormatan. Sayyidina tuh nggak dipakai nggak apa-apa. Dipakai ya boleh-boleh aja, masa Muhammad aja mau tukang cendol. Jadi pakailah Sayyidina Muhammad. Saya punya cucu karena TK-nya TK Muhammadiyah yang ada di Pedati, ya. Begitu belajar sholat, pas dia depan saya, pas saya nggak pakai Sayyidinanya kemana? Akhirat. Orang kan guru ngajarin gini Pak, gini kayak katanya. Oh gitu. Kita baru nggak, oh iya Muhammadiyah. Udah terusin aja nggak apa-apa. Gitu. Kenapa dipermasalahkan? Kayak sholat, ada yang nunjuk lurus, ada yang goyang-goyang. Ya nggak perlu dipermasalahkan. Kecuali kan ada nunjukin begini. Jangan takut pas ada satu lagi. Nah itu nggak ada sebenarnya itu. Masalah nunjuk itu juga kan berbagi. Ada yang nunjuknya asyhadu alla ilaha illallah, dia bergerak. Ada yang lagi mengatakan hadis, nah dibilang gerakan begitu. Wah itu masalah-masalah yang nggak bakal selesai. Yang penting kita tarik benang merah. Bid'ah adalah sesuatu yang baru, ya, yang memang tidak ada dasar agamanya. Itu bid'ah. Contoh yang Bapak kerjakan tiap tahun. Hampir semua Indonesia mengerjakan, di mana saja. Pernah nggak Bapak terawih 2 malam di masjid? Nggak pernah kan? Yang demen 1 bulan. Itu 1 bulan terawih itu bid'ah. Nabi nggak ngerjain. Cari hadisnya, nggak ketemu. Nabi cuma 2 malam. Malam ketiga sahabat pada nunggu. Wah nggak datang. Ada sholat sendiri-sendiri. Malam ketiga, keempat nggak datang lagi, sholat sendiri-sendiri. Akhirnya Sayyidina Umar lihat gak enak banget di sholat sendiri-sendiri, diambil lah jadi imamnya tuh Abdul Ibn Mas'ud yang suaranya bagus. Kamu jadi imamnya nih, karena banyak jamaah baca sedang-sedang aja pendek. Begitu. Lah kita 1 bulan bid'ah itu. Nabi gak kerjain bid'ah. Motong hewan korban sekarang kan nggak kayak zaman dulu. Kan dulu mah pokoknya tarik itu sapi jatuh borok kan. Sekarang kan enggak. Masukin, dicelecik, di alatnya guling, ngerek udah. Itu bid'ah juga dong. Ibadah itu korban emang kagak. Kan Nabi bilang goloknya ditajamkan, betul apa tidak? Jangan siksa hewan. Masya Allah. Jadi banyaklah. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, jadi kesimpulannya kenapa Imam Nawawi itu masalah bid'ah dimasukkan di dalam kitab Arba'in, karena memang banyak di zaman sekarang itu yang sedikit bid'ah, dolala, sesat, maka dimasukkan para ulamanya lah yang mengajarkan atau menjelaskan jelas-jelasnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang Allah, yang pasti kita tidak akan lepas dari yang namanya bid'ah. Nah yang terakhir, bid'ah yang paling banget orang Indonesia mayoritas kerjakan tanggal 8 Zulhijjah. Ini baru nih. Tanggal 8 Zulhijjah jamaah haji itu sudah dibawa ke Padang Arafah. Kalau Nabi enggak seperti itu hajinya. Tanggal 8 Zulhijjah mabitnya di Mina dulu. Nah tanggal 9 Zulhijjah itu baru ke Arafah. Kenapa sekarang kok langsung ke Arafah? Karena waktu Nabi berangkat haji cuma berapa gelintir manusia, nggak kena macet Pak. Nggak kena macet. Nah sekarang dunia yang berangkat, antrian Pak. Masya Allah. Kalau seandainya tanggal 9-nya dia itu tidurnya di Mina, mabit di Mina terus berangkat pagi, takut kena macet, begitu asar zuhur nggak sampai di Arafah, nggak sah hajinya. Nggak sah hajinya. Karena haji itu adalah wisudanya di Arafah. Al-Hajjul Arafah, haji di Arafah. Makanya walaupun sudah banyak kabel di badannya, dokter udah tahu dia bakalan meninggal sekian jam lagi, tetap dibawa dengan ambulan walaupun diam aja di padang Arafah, tetap dibawa.
Nah nggak sah kalau nggak di Arafah. Padahal bisa aja meninggal di Arafah, ya. Bisa begitu di perjalanan dia meninggal, tapi udah nawaitunya disampaikan, udah sampai walaupun meninggalnya di Arafah, di jalanan nggak di Arafah, tapi udah sampai mau dibawa ke Arafah, berarti udah haji. Kecuali kalau didiamin di rumah sakit nggak haji dia, gitu. Yang mungkin rumah haji yang salah. Nah Bapak Ibu jamaah yang bukan Allah, jadi kembali bahwa bid'ah artinya ahdasa, sesuatu yang baru yang tidak dikerjakan Nabi, yang tidak ada di dalam landasan agama. Tapi kalau ada dalam landasan agamanya boleh, ya. Seperti contohnya tadi sholat jenazah, nggak ada anaknya semuanya kan, anaknya masih kecil, ada yang nggak punya anak, yang sholatin makmumnya orang luar semua. Ya, ada doa yang takbir pertama Fatihah, takbir kedua sholawat, ketiga keempat adalah doa. Ijma ditarik, jadi boleh orang lain doain. Masjid kalau saya perhatikan contoh nggak usah jauh-jauh deh. Masjid depan saya itu kan anti banget ke bid'ah tuh. Masjid Salafi Pak, yang celana cingkrang, jenggot-jenggot semua. Kalau nggak jenggotnya nggak boleh jadi imam. Itu kalau ngumumin orang meninggal, semoga almarhumah pahalanya diampuni oleh Allah, pahalanya diterima, dosa-dosa diampuni. Itu doa juga dia Pak, sesungguhnya doa, ya. Jadi dia lupa aja nggak sadar. Nah jadi Bapak Ibu jamaah yang Allah, barangkali ini poin kita. Insya Allah kita masuk besok bab yang ke-6 masalah arba'in, ya. Jadi silakan masih ada waktu 5 menit, barangkali yang ingin bertanya monggo. Silakan.